Halo warga YouTube, selamat datang kembali di Ready Watch ID. Kesuksesan Marvel Cinematic Universe atau MCU memang tak terlepas dari upaya Disney agar semua filmnya bisa dinikmati oleh semua orang. Dan Kevin Feige, selaku produser MCU, telah melakukan hal yang luar biasa, yaitu membangun universe dari awal hingga sebesar sekarang. Lebih dari 20-an film dan beberapa series yang ada di Disney Plus membuat MCU sangat digemari di seluruh dunia. MCU telah memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, dan di Indonesia, MCU juga sangat banyak penggemarnya, baik itu yang menjadi fans lama maupun yang menjadi fans baru. Nah, tidak ada salahnya kalau kita mengingat kembali bagaimana timeline atau garis waktu MCU dari awal sampai yang terbaru, yaitu sampai ketika video ini dibuat. Series MCU yang terbaru adalah Hawkeye. Berikut ini adalah timeline MCU, namun seriesnya yang di luar Disney Plus tidak akan dihitung di sini, untuk menghemat durasi tentunya. Karena series MCU di luar Disney Plus memang tidak terlalu penting dalam timeline dan kontinuitas MCU itu sendiri. Ayo langsung saja kita ke pembahasannya. Captain America vs Avengers. Timeline pertama dari MCU adalah film pertama Captain America yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu. Latar cerita berada pada tahun 1943 sampai 1945 atau pada masa Perang Dunia Kedua. Steve Rogers, seorang tentara bertubuh kecil, menjadi Captain America usai dirinya disuntik dengan serum Super Soldier. Akhir cerita, seperti yang kita tahu, Steve Rogers berhasil mengalahkan Red Skull. Namun dia harus terlempar dari pesawat dan jatuh ke es, kemudian membeku selama bertahun-tahun. Captain Marvel. Timeline kedua adalah Captain Marvel yang bersetting pada tahun 1995, di mana film ini dirilis pada tahun 2019 yang lalu. Carol Danvers, seorang pilot luar angkasa yang berubah setelah mendapatkan kekuatan super dan terlibat dalam konflik dengan bangsa Kree. Di akhir cerita, seperti yang kita ketahui, Captain Marvel ini berhasil mengalahkan lawannya dan kemudian cerita berakhir dengan Nick Fury yang memulai proyeknya untuk membentuk kelompok superhero dan diberi nama dengan Avengers Initiative. Iron Man. Setelah dari tahun 1995, cerita melompat ke tahun 2008, yaitu yang terjadi pada cerita dalam Iron Man pertama, di mana ini adalah film MCU yang paling pertama menurut urutan rilis. Dalam film ini, Tony Stark yang sangat kaya raya, pengusaha, playboy, dan jualan senjata perang harus mengalami kecelakaan parah di Afghanistan akibat ulah teroris. Sebuah insiden menjadikannya menjadi Iron Man dan berubah hidupnya untuk selamanya. Di akhir cerita, Tony Stark berhasil mengalahkan Obadiah Stane, partner bisnisnya yang ternyata dia adalah penjahat yang sebenarnya. The Incredible Hulk. Setting masih di tahun 2008. Terjadi event di dalam film Incredible Hulk, yang merupakan satu-satunya film solo Hulk sejauh ini. Dikisahkan, kalau Bruce Banner yang seorang ilmuwan pergi ke Brazil guna bisa bersembunyi dan mengendalikan emosinya agar tidak berubah menjadi Hulk dan mengamuk. Bruce menjadi seperti itu setelah percobaan gagal pada dirinya yang ingin seperti Captain America alias Steve Rogers. Akibatnya, dirinya yang menjadi Hulk diburu oleh militer. Namun di lain pihak, justru malah muncul Emil Blonsky yang berubah menjadi Abomination yang lebih menyeramkan dari Hulk dan tentunya lebih berbahaya. Akhir cerita, Hulk berhasil mengalahkan Abomination dan Bruce Banner berhenti diburu oleh militer. Iron Man 2. Kemudian, cerita berlanjut ke Iron Man 2 yang latar tahunnya terjadi pada tahun 2010. Diceritakan pasca pengakuannya menjadi Iron Man, Tony Stark diminta oleh pemerintah dan militer untuk membagikan teknologi yang dibuatnya. Di sisi lain, muncul orang yang bernama Ivan Vanko
yang ingin membalaskan dendamnya pada Tony Stark karena ayah Ivan sudah meninggal. Dulunya ayah Ivan Vanko adalah rekan kerja ayah Tony, yaitu Howard Stark. Ivan Vanko dendam pada Stark karena mencapakan ayahnya dan dia berubah menjadi Whiplash untuk membunuh Iron Man. Singkat cerita, Iron Man berhasil mengatasi masalah tersebut. Thor. Inilah awal kisah Thor sebagai dewa putra Odin yang diceritakan dibuang dari Asgard ke bumi oleh Odin karena dirinya telah arogan dan sombong serta bertindak gegabah, yaitu menyerang lawan tanpa pikir panjang. Di sisi lain, Loki, adik tirinya, mengincar posisi sebagai Raja Asgard. Thor dibuang ke bumi dan bertemu dengan Jane Foster. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2010 atau sesaat setelah kejadian di film Iron Man 2. Ya, walaupun film ini dirilisnya tahun 2011. The Avengers. Garis waktu berikutnya yaitu film The Avengers yang pertama, yang timelinenya sama dengan film ini dirilis, yaitu pada tahun 2012. Loki ternyata tidak mati. Dia kabur ke bumi dan mencuri Tesseract dari S.H.I.E.L.D. bersama dengan Mind Stone dalam tongkatnya. Dia memanggil alien dan mengacau di New York sehingga untuk pertama kalinya para Avengers yang berjumlah 6 orang yaitu Iron Man, Captain America, Hulk, Hawkeye, Black Widow, dan Thor harus bersatu mencegah terjadinya kehancuran. Avengers sendiri dikumpulkan oleh Nick Fury, ketua S.H.I.E.L.D. Hasilnya, Avengers menang, Loki harus dibawa ke penjara Asgard oleh Thor. Iron Man 3. Beberapa bulan setelah pertempuran New York, Tony Stark mengalami trauma pasca pertempuran New York karena nyaris tewas saat membuang bom nuklir di akhir pertempuran. Kali ini dia harus berhadapan dengan Aldrich Killian, seorang yang dendam padanya karena tidak dianggap saat akan membicarakan teknologi buatannya di tahun 1999. Oh iya, di sini muncul Mandarin palsu yang diperankan oleh Ben Kingsley. Singkat cerita, Iron Man berhasil mengalahkan Aldrich Killian dan Tony Stark menjalani operasi jantung, sehingga dirinya tak memerlukan lagi arc reaktor lagi untuk bertahan hidup. I would return for you. Thor: The Dark World. Settingnya terjadi di tahun 2013. Thor yang bertemu kembali dengan Jane menepati jika Asgard dan dunia lainnya terancam oleh Malekith, Dark Elf jahat yang mengincar kekuatan Aether, senjata yang bisa memusnahkan apapun. Ibu Thor tewas di sini walaupun dia bisa mengatasi Malekith. Di akhir film, Loki yang awalnya menjadi baik dan bergabung dengan Thor malah menyamar sebagai Odin untuk menjadi Raja Asgard. Captain America: The Winter Soldier. Steve Rogers harus membiasakan diri hidup di zaman modern. Setting ceritanya terjadi pada tahun 2014, dan Steve bergabung dengan S.H.I.E.L.D. yang dipimpin oleh Nick Fury. Di sini, Steve bertemu dengan Sam Wilson, mantan tentara yang kemudian menjadi Falcon dan berteman dengannya. Diceritakan ternyata S.H.I.E.L.D. sudah disusupi oleh Hydra sejak lama, dan Hydra sudah mengubah Bucky, sahabat Steve, menjadi Winter Soldier. Terjadi kekacauan saat Hydra membuat senjata pemusnah massal bernama Algoritma Zola. Namun di akhir film semua itu bisa dihentikan dan Bucky kabur. Guardians of the Galaxy. Nah, di film ini kita beralih ke luar angkasa. Peter Quill, seorang manusia bumi, diculik oleh alien saat masih kecil ketika ibunya meninggal. Quill pun tumbuh menjadi penjelajah luar angkasa. Di saat dirinya mencuri sebuah bola misterius untuk dijual, dirinya malah tertangkap dan bertemu dengan Gamora, Rocket, Groot, dan Drax. Ternyata bola itu adalah Power Stone yang diincar oleh Ronan untuk diberikan kepada Thanos. Hasil, Quill dan kawan-kawan harus mencegah hal itu terjadi. Dengan bantuan Yondu, mereka berhasil mencegahnya. Di akhir cerita, Quill memberikan batu itu ke Nova Corps untuk diamankan. Avengers: Age of Ultron. Setting ceritanya terjadi pada tahun 2015. Dikisahkan tongkat Loki dan Mind Stone telah dicuri oleh Hydra, tapi dengan cepat Avengers dapat mengatasinya. Di sini juga muncul karakter baru yaitu Wanda dan Pietro Maximoff, saudara kembar yang punya kekuatan super eksperimen Hydra di Sokovia. Stark,
membuat Ultron, yaitu kecerdasan buatan yang bertujuan untuk melindungi dunia dari ancaman. Tapi program itu error, dan Ultron malah akan menghabisi semua manusia. Di sisi lain, muncullah Vision yang merupakan antitesis dari Ultron tadi. Singkat cerita, Ultron berhasil diatasi, tapi Pietro Maximoff tewas. Kemudian Hulk malah kabur entah kemana. I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Ant-Man. Kejadian Ant-Man yang pertama juga terjadi pada tahun 2015. Diceritakan Scott Lang, seorang mantan napi kriminal kelas teri yang pada suatu aksinya mencuri di malam hari malah membuatnya ditakdirkan menjadi Ant-Man setelah dia mencuri kostum Ant-Man buatan Hank Pym. Lang harus jadi Ant-Man dan menghentikan Darren Cross, mantan anak didik Hank Pym yang mengembangkan teknologi berbahaya untuk ambisi pribadinya. Singkat cerita, Scott Lang berhasil mencegahnya walaupun dia hampir terjebak di Quantum Realm. I'm not the one that needs to watch their back. Captain America Civil War. Cerita melompat ke tahun 2016, di mana Avengers dilarang oleh pemerintah karena aksinya selalu berbahaya dan menelan banyak korban jiwa. Maka diputuskanlah Sokovia Accord atau Perjanjian Sokovia, di mana Avengers dikendalikan oleh PBB. Ini membuat Avengers menjadi pecah menjadi dua kubu. Steve Rogers menjadi pemimpin atas kubu yang tidak setuju, dan Tony Stark berada di kubu yang sebaliknya. Kemudian muncullah Zemo, orang Sokovia yang dendam pada Avengers. Dia menjadi dalang pembunuhan Raja Wakanda, T'Chaka. Kemudian dia juga mencari tahu informasi Bucky saat tugasnya sebagai Winter Soldier saat membunuh Howard Stark, atau ayahnya Tony Stark. Hasilnya, Stark mengetahui kalau Bucky yang telah membunuh ayahnya. Mereka berhasil diadu domba dan hampir saling membunuh. Tony kalah dalam melawan Steve dan Bucky. Kemudian, Steve dan Bucky menjadi buronan. Black Panther. Setting timeline Black Panther terjadi pada tahun 2016 atau setelah kejadian Civil War, yaitu pasca kematian Raja T'Chaka dan peralihan kekuasaan kepada T'Challa. Di sini, T'Challa diuji kelayakannya menjadi Raja Wakanda melalui dua musuh sekaligus, yaitu musuh dari luar Wakanda yang ingin mencuri Vibranium dan Eric Killmonger, saudara sepupunya yang merasa sakit hati karena tahta Black Panther harusnya menjadi miliknya. Akhir cerita, T'Challa berhasil membereskan semuanya. Sementara itu, Killmonger tewas. Doctor Strange. Masih di setting tahun 2016, seorang dokter bedah dengan skill dewa dan arogan bernama Stephen Strange mengalami kecelakaan mobil yang parah yang membuat saraf kedua tangannya terluka parah. Putus asa, Strange lalu pergi ke Tamar Taj di Nepal, sebuah tempat yang katanya bisa menyembuhkan dirinya. Ternyata dia belajar sihir dari The Ancient One, yang kemudian berteman dengan Wong. Singkat cerita, Strange berhasil mendalami sihir dan harus berhadapan dengan Kai Kilius, penyihir jahat yang bernafsu untuk mempelajari ilmu terlarang dan membuat Ancient One tewas. Di akhir cerita, Strange berhasil mengatasinya. Dan Now repeat back what I just said. Guardians of the Galaxy Volume 2. Kini, Peter Quill dan kawan-kawan dikejar-kejar oleh pasukan alien Sovereign usai roket mencuri baterai milik mereka. Di perjalanan, mereka terdampar di sebuah planet dan harus berpencar menjadi dua kubu setelah Quill bertemu dengan ayah kandungnya, Ego. Ego ternyata punya niat jahat, yaitu menggabungkan kekuatan miliknya dengan Quill yang akan berubahnya menjadi makhluk abadi. Di sisi lain, Yondu, yaitu ayah angkat dari Quill, membantu Guardian of the Galaxy lolos dari kejaran Sovereign dan juga melawan Ego. Yondu mengorbankan diri dan tewas di akhir film. Sementara itu, Guardians of the Galaxy berhasil menyelamatkan galaksi untuk yang kedua kalinya. Setting waktu film ini terjadi pada tahun 2017. Spider-Man Homecoming. Diperkenalkan pertama kali pada Civil War, Peter Parker kini menjadi Spider-Man di bawah pengawasan Tony Stark. Dirinya yang masih remaja dan labil harus menghadapi Adrian Toomes alias Vulture, seorang yang dendam pada Tony Stark karena telah mengambil lahan kerjaannya, yaitu menjadi pembersih puing-puing di kota New York. Bekas pertempuran New York di tahun 2012. Adrian memanfaatkan teknologi alien Chitauri untuk menjual senjata ilegal guna menghidupi keluarganya. Peter dengan gegabah ingin mencegahnya sendirian dan melanggar aturan dari Tony Stark.
Ditambah dengan gadis yang disukainya di sekolah ternyata adalah anaknya, Adrian Thomas. Di akhir cerita, Peter berhasil menangkap Vulture dan Tony Stark merekrutnya menjadi Avengers, namun Peter menolaknya. I met you. Thor Ragnarok. Masih di tahun 2017, Thor yang pergi berpetualang tidak jelas akhirnya kembali ke Asgard dan menemukan Loki menyamar menjadi Odin. Thor marah dan mereka mencari Odin, ayah mereka. Dengan bantuan Doctor Strange, Thor dan Loki berhasil menemukan Odin di suatu tempat. Sayangnya, saat itu muncul Hela, saudara perempuan Thor dan Loki yang bangkit dari neraka dan membunuh Odin serta menghancurkan palu Thor. Thor dan Loki terdampar di suatu planet yang dikuasai oleh Grandmaster. Thor yang kehilangan separuh kekuatannya menjadi tawanan dan ternyata dia bertemu dengan Hulk di sana. Singkat cerita, Thor, Loki, dan Hulk yang ditemani oleh Valkyrie berhasil melarikan diri dari Grandmaster dan melawan Hela di Asgard. Tak ada cara lain untuk menghentikan Hela selain membuat Ragnarok alias kiamat di Asgard. Alhasil, mereka dan rakyat Asgard melarikan diri dengan kapal raksasa. Avengers Infinity War. Bersetting di tahun 2018, Thanos mulai bergerak untuk mencari 6 batu Infinity Stone dalam misinya membunuh separuh makhluk hidup di jagat raya. Thanos membunuh orang-orang di kapal Asgard dan juga membunuh Loki. Sementara itu, Thor pingsan dan melayang di luar angkasa dan ditemukan oleh Guardian of the Galaxy. Hulk yang terdampar di bumi bertemu dengan Doctor Strange dan memberitahu semuanya. Singkat cerita, setelah beberapa kali pertempuran dengan Thanos, Thanos berhasil melakukan misinya. Dia menjentikan jari dan separuh makhluk hidup di alam semesta menghilang. Avengers kalah. Ant-Man and the Wasp teaming up. Follow my lead. Ant-Man and the Wasp. Sebenarnya, alur cerita Ant-Man and the Wasp terjadi sebelum dan berbarengan dengan kejadian di Infinity War. Dalam film ini, Scott Lang, Hank Pym, dan anaknya, Hope, berusaha menemukan cara menyelamatkan ibunya, Hope, yang terjebak di Quantum Realm. Dengan berbagai kekacauan yang terjadi, akhirnya mereka berhasil mengatasi semuanya. Namun, pada kredit scene, saat Scott Lang melakukan uji coba memasuki Quantum Realm, Hank Pym, Hope, dan ibunya hilang terkena jentikan jari Thanos. I saw all these people die. Avengers Endgame. Inilah puncak dari sebuah klimaks dari Marvel Cinematic Universe fase ketiga, sekaligus akhir dari Infinity Saga. Para Avengers yang tersisa mencoba mengembalikan seluruh manusia yang terkena jentikan jari Thanos dengan pergi ke masa lalu dengan perjalanan waktu lewat Quantum Realm yang dimiliki oleh Scott Lang. Stark mengembangkan mesin waktu itu dan berhasil. Mereka berusaha mencuri Infinity Stone di garis waktu 2012, 2013, dan 2014. Singkat cerita, mereka berhasil walaupun menewaskan Natasha Romanoff. Namun, masalah terjadi ketika Thanos dari tahun 2014 ikut kembali ke timeline 2023 dan berusaha kembali merebut Infinity Stone untuk memusnahkan seluruh alam semesta. Pertarungan besar terjadi di sini, dan Avengers menang setelah Tony Stark mengorbankan diri dengan menjentikan jari menggunakan Infinity Stone. Pasukan Thanos menjadi debu semuanya. Dan Stark pun tewas akibat dari efek jentikannya tersebut. Steve Rogers yang mengembalikan semua Infinity Stone ke tempat asalnya tidak kembali ke masa depan dan lebih memilih tinggal bersama wanita pujaan hatinya, Peggy Carter. Steve menua dan bertemu lagi dengan Sam Wilson dan Bucky. Steve memberikan perisai Captain America ke Sam Wilson dan cerita pun tamat. Spider-Man Far From Home. Ini adalah penutup dari fase ketiga sekaligus penutup dari Infinity Saga. Diceritakan, pasca tewasnya Tony Stark, Peter Parker menjadi Spider-Man dengan warisan teknologi milik Tony Stark. Dalam film ini, Peter harus berhadapan dengan Mysterio, yang awalnya pura-pura jadi superhero. Namun sebenarnya dia adalah orang jahat. Dia adalah Quentin Beck, yaitu mantan karyawan Stark Industries yang dipecat oleh Tony Stark yang menjadikannya dendam pada Stark Industries. Peter berhasil mengatasi Mysterio, namun di akhir film Peter kena fitnah Mysterio dan dituduh telah membunuhnya. Mysterio juga mengungkap identitas asli Spider-Man yang adalah Peter Parker. This is Mr. Beck.
We could have used someone like you on my world. New world? Beck is from Earth. Nah, setelah selesai fase ketiga, kemudian cerita berlanjut ke fase 4, yaitu WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, Eternals, Hawkeye, dan Spider-Man No Way Home. Sementara itu, untuk serial Loki bisa ditempatkan di mana saja asalkan sebelum kejadian pertempuran New York, karena serial Loki berada di alternate universe yang berbeda. Untuk What If juga sama saja, bebas ditonton dari posisi mana saja. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang timeline dari Marvel Cinematic Universe. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe apabila belum. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.